kita lagi berada di Surabi Bandung NH, Jalan Pemuda. Pada saat ini kita akan mengadakan buka puasa bersama ya teman-teman ya. Buka puasa bersama PTP Chess Club atau yang biasa kita kenal dengan PTP Chess Warrior. Nah, bersama kita ada Bapak pembina dari PTP Chess Club, Bapak Imanuddin sebagai direktur utama di salah satu di anak perusahaan IPC atau Pelindo 2. Juga ada yang sudah tidak asing lagi yang lagi viral juga saat ini yaitu Mbak Chelsea Monica Ignatiasite International Master atau Master International Woman dari Indonesia. Wow. Juga ada Mbak Indira dari pegawai PTP sendiri. Dan juga ada Pak Rahmat sebagai manajer PTP. Juga di sebelah sana ada yang tidak asing lagi Master Internasional Lutfi Ali. Wes, smile. Sudah kita kenal ya. Yes. Master Internasional yang top juga saat ini. Juga ada Kang Gelar Segara. Gelar Segara ini juga seorang Master Nasional yang handal. Juga ada Bang Jai, Master PTP. Nah, saat ini kita juga lagi menunggu teman-teman yang lain. Ada Mas Ruri Rahman, Master Pide, juga yang Sengkawaku, non master yang kemampuannya juga betul-betul master, bahkan pernah mengalahkan juga beberapa master yang kuat-kuat. Nah, saat ini kita nikmati dulu nih beberapa saat sebelum kita buka puasa bersama. Yes. Artinya saat ini menciptakanlah seperti dibilang gens unas sumus kita satu keluarga. Memang di PTP ini kita betul-betul satu keluarga dan betul-betul saat ini PTP adalah klub catur yang paling top lah di Indonesia. Kenapa saya bilang begitu? Karena PTP itu telah 4 kali berturut-turut menjuarai juga kelas utama bergu DKI bertingkat nasional. Juga terakhir kali 2019 juara 1 atau the champion pada kejuaraan catur Malaysia terbuka Piala Kemerdekaan Malaysia di Kuala Lumpur pada tahun 2019 kemarin. Wah, teman-teman. Iya, ya. sayangnya ketika tahun kemarin ada pandemik sehingga kejuaraan-kejuaraan catur yang sifatnya tatap muka atau offline itu ditiadakan dulu. Tetapi juga ada satu lagi yang paling hebat, kemarin PT Pelabuhan Tanjung Priuk Chess Club berhasil menjuarai juara 3 kejuaraan catur kejuaraan antar perusahaan internasional. Wah, di mana itu, Bos? Itu ya diadakannya karena secara online ya. Jadi kita tetap ada di negara kita, yang lain pun begitu. Itu yang diikuti oleh 78 negara, 284 perusahaan yang ada di dunia ini. Wis. Itu pesertanya siapa aja mungkin? Oh, pesertanya banyak ya, dari Amerika ada, dari Jerman, dari Rusia, dari beberapa negara lain, dari India juga. Juga diikuti oleh grandmaster hebat pada saat itu ya, diantaranya adalah Magnus Carlsen. Nah, kita PTP Pelabuhan Tanjung Priok Chess Club ini berhasil keluar sebagai juara 3. Nah, pada waktu itu PTP diperkuat oleh Master Internasional Chelsea Monica Sihite. Wah, ini dia teman-teman. Juga Master Internasional Lutfi Ali ada di sebelah sana. Itu dia juga sebagai pemain intinya. Ini dia teman-teman. Juga ada Gelar Segara juga, Master Nasional, dan Mas Ruri Rahman, Master Pide, serta Master Internasional Farid Firmansyah yang saat ini kebetulan ya tidak bersama kita. Sedang dalam perjalanan ya? Ya, sedang dalam perjalanan. Ya. Nah, rupanya azan telah berbunyi, buka puasa sudah bisa, dan kita lihat di sini juga Gelar Segara sedang seru bertanding melawan Lutfi Ali. Sedang berseru menjelang buka ini. Oh, ternyata pertandingan ini dimenangkan oleh Lutfi Ali. Biasa pemanasan mereka sering latihan PTP itu sangat intensif ya. Makanya kenapa PTP bisa berhasil keluar sebagai juara? Karena dibina oleh pembina-pembina yang sangat luar biasa. Di antaranya Pak Imanuddin lah. Orang yang betul-betul care, betul-betul peduli terhadap catur. Bukan hanya catur PTP atau catur Jakarta Utara, tetapi juga catur Indonesia. Nah, saya rasa kalau saja mungkin ke depan ya mudah-mudahan lah catur Indonesia berhasil bisa menjadi yang lebih baik lagi, juga dengan orang-orang seperti Pak Imanuddin juga
juga PTP berhasil juga dibawa Pak Rahmat sebagai manajer SDM PTP dan juga sebagai pembina. Itulah sebabnya kenapa PTP berhasil keluar di beberapa kejuaraan. Karena juga selain memang materi-materinya yang betul-betul orang-orang yang mempunyai integritas yang bagus di catur, mempunyai kapabilitas yang bagus juga di catur, mereka kompak secara tim. Mereka betul-betul saling mendukung. Bagaikan kita tahu ya teman-teman ya, di dalam catur kekuatan itu adalah ketika saling mendukung. Yes, Antara buah yang lainnya, antara pion dengan kuda, dengan gajah, dengan benteng, juga menteri dan raja. Itulah kenapa PTP bisa keluar sebagai juara, karena saya pernah ada seorang pengurus catur juga yang berkata, PTP hebat katanya kan. Ya PTP hebat memang karena kesatuan ya, kekompakan, dan itu yang artinya membuat PTP itu begitu solid. Di dalam bertanding pun mereka ketika di Malaysia kemarin itu betul-betul mereka mendengar arahan dari Pak Dirut PTP waktu itu, Pak Imanuddin yang adalah pembina catur di PTP Chess Club, bahwa di setiap pertandingan kita harus merasa bahwa pertandingan itu adalah pertandingan final. Jadi kita harus betul-betul konsentrasi dan betul-betul bertanggung jawab terhadap pertandingan yang dilaksanakan pada saat itu. Itulah salah satu upaya ya, kenapa PTP bisa berhasil menjadi juara di beberapa pertandingan event-event yang bergu. Karena selain pembina-pembinanya solid, juga pengurus-pengurusnya, juga pemain-pemain caturnya. Nah, pemain-pemain caturnya ini sangat luar biasa, betul-betul kompak ya, betul-betul ya di dalam di dalam berbagi itu betul-betul memang sangat luar biasa. Selain mereka memang berlatihnya pun betul-betul memang sangat saya lihat sangat ya, satu hari bisa latihan 4 jam 5 jam, padahal mereka itu bekerja ya. Karena memang yang kita ketahui bahwa saat ini Master Internasional Lutfi Ali, juga Master Fide Masruri Rahman, juga ada Master Nasional Gelar Segara, juga ada Yansen Kawatu dan almarhum Eri Purnomo yang baru saja belum begitu lama mendahului kita. Mereka adalah pegawai-pegawai di IPC atau Pelabuhan Indonesia 2, juga di anak perusahaannya. Nah, saat ini kita sedang lihat teman-teman sedang menikmati buka puasanya. Ya, inilah Selamat berbuka puasa buat teman-teman semua. Semuanya kepada teman-teman semua. Ya. Inilah kegembiraan yang betul-betul ya, bahwa memang yang namanya gens unasumus, kita satu keluarga, yang adalah moto dari catur itu betul-betul diterapkan di PT Pelabuhan Tanjung Priok Chess Club. Juga terima kasih ya kita ucapkan ya kepada semuanya. Bahkan terima kasih kami juga kepada manajemen ya, yang sudah benar-benar memfasilitasi teman-teman catur semua, yang sudah mendukung catur menjadi olahraga yang akhirnya betul-betul dihargai di pelabuhan. Juga dihargai, PTP ini namanya sudah terkenal di mana-mana, bahkan di Malaysia pun sudah terkenal. Di Malaysia sudah sangat terkenal, karena pada waktu itu Pak Hamid pernah bertanya, ini PTP ini apa nih? Ketua ini ya, ketua Dewan Jurinya ya, ketua hakimi, ketua wasitnya. Ya, PTP itu Pelabuhan Tanjung Priok Multipurpose ya. Itulah yang menjadi anak perusahaan yang betul-betul mendukung kegiatan kita nih catur nih. Nah, saya yakin juga ke depan PTP akan semakin lebih baik, terutama kemarin pertandingan online antar perusahaan internasional, betul-betul mereka menunjukkan kelasnya. Terlebih saat ini ada bersama kita Master Internasional Chelsea Monica Ignacia Sigite, yang kita betul-betul sering pasti melihat wajahnya tuh di televisi. Sudah tidak asing lagi ya? Sudah tidak asing lagi di berbagai acara TV, juga di YouTube sebagai YouTuber handal, sebagai segala-galanya lah tentang catur. Artinya mungkin hidupnya adalah ya udah catur kali ya, udah jiwanya udah betul-betul catur. Memang orang-orang yang betul-betul perlu diberi penghargaan sebetulnya oleh Percasi, sebagai orang-orang yang betul-betul peduli, bukan hanya peduli tetapi meningkatkan
menggairahkan catur yang ada di Indonesia. Nah, inilah the most famous chess commentator from Indonesia. Iya, semua in the world, of course in the world, di dunia ya, karena memang para pecatur dunia sudah pasti mengetahui Chelsea ini, udah pasti mengetahui karena dia ulasannya pun betul-betul akurat dan dia juga penuh dengan ketenangan dan bisa terlihatlah seorang yang smart tentunya pasti karena memang orang-orang catur itu sangat luar biasa. Nah, kedepannya pasti kalau tidak ada halangan Chelsea akan menjadi mengikut kepada Grandmaster yang sebelumnya ada Irene Karisma Sukandar, ada Grandmaster wanita Medina Warda Aulia, dan semoga saja setelah itu akan datang Chelsea sebagai Grandmaster wanita ketiga dari Indonesia. Nah, kita ini lihat dia, sekali teman-teman. lagi ya penampilan Chelsea pada saat buka berpuasa ini sangat luar biasa. Juga yang lain-lainnya. Nah, sementara mungkin nanti kita akan mengikuti juga latihan apa namanya ya kalau di dalam channel YouTube saya itu ada namanya catur sersan, serius santai. Yes. Bermain caturnya serius tetapi sambil dengan keadaan yang santai gitu. Bisa juga dengan komunikasi, bisa sambil bernyanyi, bisa juga sambil menikmati kuliner. Tetapi permainan caturnya tetap mantap, manis. Tetap serius. Tetap serius. Tapi santai. Tapi dengan bawaan Diselingi yang dengan santai. humor-humor juga ya. Diselingi juga dengan Nah, yang saya tahu nih kan Iya. Ketua Percasi Jakarta Utara Pak Riston Pangaribuan ini punya talent. Itu stand up comedy. Waduh. Mungkin teman-teman juga pernah dengar siapa namanya Marcel Widianto ya. Oh, Marcel. Stand up comedy. Tetangga tapi Iya, tetangganya Pak Riston Pangaribuan yang sebenarnya sudah punya ya ikutlah nanti rencana ke depan mungkin untuk kolaborasi ya. Boleh ya? Insya Allah jika Tuhan mengizinkan. Mantap. Ini sembari kita liput ya teman-teman ya. Ya. Kita lihat lagi sembari berbuka puasa para Grandmaster Indonesia. Wow. Oh iya, ini Mas Lutfi Ali juga punya channel YouTube. Oh, Namanya RL. itu kepanjangannya apa tuh? Ruri dan Lutfi. Oh, gitu. Nah, pasti teman-teman juga yang suka melihat itu tidak asing lagi ya. Itu analisa-analisa dari terutama Kang Mas Ruri ya yang luar biasa tuh dia. Nanti ada channel baru lagi, Ya, ada Pak. RG, RG apa Pak? Amat sama gelar. Sebentar lagi juga akan ada nih channel baru RG nih, udah luar biasa nih. Itu ya, dengan Pak Rahmat dan Kang Gelar itu tuh. Nah, Nanti terakhir RG. Kalau channel YouTube-nya Chelsea, wow, itu udah subscribernya udah jutaan. iya saya mah sampai bilang begini kan saya Iya. bilang, tadi saya ngobrol-ngobrol tuh sama Martin, Iya. Bapak bisa nggak jadi YouTuber? Ya bisa aja, cuma jangan ekspektasinya jangan tinggi-tinggi kan tadi, jangan terlalu berharap. Ya kerjakan aja lah. Iya. Ya kerjakan aja untuk kesenangan, untuk memberikan informasi, memberikan sesuatu yang positif. Ya mungkin selain tentang catur juga ada tentang motivasi. Seperti kebetulan kemarin kan saya pas ada pembukaan kejuaraan catur junior Jakarta Utara itu ya. Iya. Di situ saya memberikan suatu motivasi tentang Pangeran Bongkok gitu Ya. waktu itu. Artinya saya bertanya sama mereka tuh waktu itu, pemain-pemain catur junior, siapa yang mau jadi Grandmaster Super dari Indonesia ke depannya? 6 orang tunjuk tangan dari sekitar 20-an. Di antaranya itu ada namanya Zaki. Ada Zaki, ada Nathanael Manihuruk, terus ada Marvel, ada Raja Simanjuntak, dan ada Lila juga, adanya Zaki. Ya artinya saya bilang, ketika kita punya kalau kita mau jadi Grandmaster Super, berarti yang hal pertama yang harus kita miliki adalah impian. Impian itu harus kita miliki, bahwa kita harus mau menjadi Grandmaster Super. Setelah itu, fokuslah terhadap impian tersebut. Artinya,
kalau kita ingin mencapai impian kita harus fokus. Dan di dalam fokus itu kita harus ada aksi-aksi belajar, aksi-aksi berlatih, aksi bertanding, terus dan terus. Dan bahkan saya tanya sama Zaki di Pak Asrul waktu itu bilang yang menemani Zaki, Pak Riston ini Zaki latihan sekarang 1 hari 12 jam katanya. Wah, 12 jam bagus lah, artinya saya pernah dengar kayak siapa namanya ya Pak, termasuk favorit saya Judith Polgar itu 8 jam sehari. Nah Judith Polgar itu saya pernah berharap anak saya cewek waktu itu, saya mau kasih nama Judith Priscilla. Ternyata yang lahir Nicholas Dwinovan gitu. Artinya ternyata juga, ya sing lahir wong lanang gitu. wong lanang. Padahal katanya bilang kok orang Batak pengennya anak cewek. Iya. Ya karena saya waktu merit umur 31. Iya. Ya mudah-mudahan kalau anak cewek kan kalau cepat berumah tangga ya saya bisa jadi opung tentunya Cepat gitu. dapat cucu ya. Iya. Kalau misalnya saya 31, Martin lahir. Terus Martin juga kawin umur 31 lagi. Nah, umur 63 misalnya saya diizinkan tuh, saya udah agak begini nih. Waduh, udah agak, ya artinya mungkin fisik udah agak mulai melemah. Ya, tapi itulah ya. Memang orang-orang catur itu saat ini sangat luar biasa. Artinya catur itu tidak ada olahraga lain di dunia ini yang seperti catur. Catur itu kita bisa bermain. Ketika saya coba ya, kalau saya kan bukan pemain catur, saya cuma pengurus catur, orang-orang yang mencintai catur. Ketika saya main di Lichess, ada namanya Sergei, oh berarti dari Rusia, cuman masih level bawah, ya kan? Orang-orang ininya juga pemula-pemula. Ada namanya lagi Kiran, oh berarti ini dari India. Ada namanya banyak-banyak, ada yang namanya dari Cina. Artinya tanpa kita berjumpa dengan mereka, kita bisa bertemu dengan pemain-pemain catur dari berbagai negara. Jadi olahraga lain tidak bisa. Jadi banggalah teman-teman Anda yang mempunyai hobi bermain catur, bahkan mempunyai impian di bidang catur ini. Artinya catur adalah jiwa, dan jiwa kita itu memang sudah catur. Betapa bahagianya. Nah, bapak saya almarhum waktu meninggal itu kan umur 74. Iya. Tetapi kondisinya dia masih bisa main catur. Iya, fisiknya lemah tetapi pikirannya masih bisa main catur. Kalaupun misalnya saya sama adik saya main catur, dia masih suka melihat, dia masih bisa menikmati. Ya bersyukur kita catur itu bahkan di Indonesia itu hebat. Sekarang mulai bangkit lagi ya. Ya kemarin sudah bagus catur Indonesia, pasti sudah bagus ya di bawah pelatih-pelatih andal juga, pengurus andal. Tetapi sekarang saya lihat mereka lebih bagus lagi, lebih maju lagi. Bahkan kalau boleh jujur, bibit di Indonesia itu sangat luar biasa, sangat luar biasa. Itulah sebabnya kita berjuang, tapi berdoa juga berjuang. Atau berdoalah seolah-olah perjuangan kita itu tidak akan membuahkan hasil, atau berjuanglah ya dengan sungguh-sungguh seolah-olah doa kita tidak akan berhasil. Yang mudah-mudahan apa yang kita perjuangkan itu bisa menghasilkan sesuatu yang betul-betul ya sangat luar biasa tentunya. Sekarang banyak juga nih youtuber catur, dan banyak juga belajar gitu ya dari YouTuber senior di catur, misalnya kayak Mbak Chelsea ini kan udah termasuk senior lah. Artinya baru tampil pun Chelsea orang udah langsung tahu Chelsea. Bahkan dia adalah pribadi yang saat ini betul-betul digemari, dikagumi oleh para pecinta catur, bahkan orang-orang yang cuma sekedar catur. Kan kita bisa lihat ya di berbagai komen tuh kan, itu sangat luar biasa lah ya. Artinya yang memang kagum terhadap kemampuan caturnya, ataupun kagum juga dengan penampilan Chelsea sendiri, ataupun kagum bahwa ya Chelsea juga sudah membawa nama bangsa Indonesia ke level internasional. Nah, ya semoga saja juga dengan adanya Master Internasional Chelsea ini ke depan akan lahir master internasional wanita, bahkan Grandmaster wanita dan Indonesia yang memang terstimulans lah ya. Artinya betul-betul merasa bahwa dengan kehadiran Chelsea yang dilihat di berbagai TV, juga di situ ada Grandmaster Irene Karisma Sukandar yang sudah lebih dulu jadi Grandmaster, juga ada Grandmaster
Medina Wardah Aulia. Ya, itulah perempuan-perempuan Indonesia yang luar biasa, yang perlu dihargai gitu, yang perlu dihargai oleh pemerintah Indonesia tentunya. Betul. Bahwa mereka itu adalah perempuan-perempuan yang berjasa bagi bangsa dan negara Indonesia, yang telah mengharumkan nama Indonesia lewat bidang olahraga catur tersebut. Dan sekarang pun bukan lahir ya, artinya sudah terlihat kembali, sebenarnya sudah ada. Nah, ini tinggal menunggu waktu nih. Ke depan kita pasti berharap bahwa Chelsea juga bisa menjadi seorang garang masal yang akan didukung nanti oleh pemerintah juga, bahkan mungkin bukan cuma pemerintah, perusahaan-perusahaan yang mendukung catur. Hendaklah perusahaan-perusahaan betul-betul mau mendukung catur gitu ya, mendukung catur untuk memberikan modal atau memberikan pendanaan tentunya untuk catur, karena memang itu dana itu diperlukan lah untuk mendukung kegiatan olahraga. Ya, demikian dulu laporan dari Surabi Bandung. Surabi Bandung. Dulu ini Surabi Bandung ada di Cempaka Putih. Kami biasa ketika habis bertanding di kelas utama, biasanya Pak Dirut, Pak Imanuddin mengajak kami ke sana gitu kan, karena di Surabi Bandung ini tempatnya santai tapi makanannya bervariasi, banyak lah. Ada yang manis-manis. Pasti teman-teman pecinta catur udah tahu lah ya bagaimana mantapnya Surabi Bandung. Ada keju coklat, ada juga mungkin yang pedas, yang dari macam-macam, ada yang juga dari durian dan lain-lainnya. Sekian dulu, sampai ketemu lagi nanti di kesempatan yang mendatang. Semoga teman-teman pecinta catur selalu di dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga kami yang ada di sini di Pelabuhan Tanjung Priuk Chess Club. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Para pembina, Pak Imanuddin dan Pak Rahmat, para pemain-pemain kita, ada Chelsea, ada Lutfi Ali, ada Gelar Segara, juga ada Mbak Indira di sini, dan yang lain-lain. Nanti ada Mas Ruri Rahman dan Yansen Kawatu. Juga saya sebagai orang yang senang dengan catur, ya kita berharap salam sehat selalu, biar kira catur tetap jaya, Indonesia semakin jaya. Terima kasih. Salam Gens Unasumo. Salam Gens Unasumo. Terima kasih Paruh Pangaribuan. Jangan lupa teman-teman di komen, like, dan subscribe. Loncengnya guys di bawah. Betul, bersama saya Antoni Siregar dan Monica. Nah, kalau sudah Chelsea yang ngomong, pasti teman-teman harus udah ini lah. Bye. Oke. Bye bye, kita mau makan dulu. Sip. Tadi saya bilang kapan mau kolaborasi sama RL ya kan? Iya kan? Iya kan? Sama RL. Oh, kalau saya nggak sibuk dulu. Orang WFA. Banyak WFA-nya. Tadi pesen. Pak Antoni udah pesen ininya apa? Mie goreng ya?